Rabu 9 Juli 2025, kemarin Ahmad Dhani mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat bersama Mulan Jameela dan kuasa hukumnya Aldwin Rahadian. Dhani melaporkan sejumlah akun media sosial yang diduga melanggar hak perlindungan anak. Lantas, seberapa geram sebenarnya Ahmad Dhani hingga berniat melaporkan psikolog Lita Gading ke polisi? Apakah benar langkah tersebut akan diwujudkan dalam gugatan pidana? Di tengah sorotan publik, muncul tanggapan dari psikolog Bunda Romi yang menyayangkan cara Ahmad Dhani menangani isu tersebut. Lantas, benarkah orang tua seharusnya berfokus pada penguatan emosional anak, bukan justru mengungkit masa lalu rumah tangga yang telah berlalu? Sementara itu, dukungan pun hadir dari ulama Ustadz Deri Sulaiman. Benarkah ia sudah mengetahui dan memahami langkah Dhani mengadukan ke KPAI sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus perundungan terhadap Safia Ahmad, putri sulung Ahmad Dhani, dan Mulan Jameela yang kini berusia 14 tahun memasuki babak baru di tengah sorotan publik atas komentar negatif dan ujaran kebencian yang menyasarnya di media sosial. Sang musisi mengambil langkah tegas. Rabu 9 Juli kemarin, Ahmad Dhani mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat bersama Mulan Jameela dan kuasa hukumnya Aldwin Rahadian. Dhani melaporkan sejumlah akun media sosial yang diduga melanggar hak perlindungan anak. Salah satu akun yang dilaporkan adalah milik psikolog Lita Gading. Dalam unggahan yang menjadi sorotan, Lita tak hanya mengomentari masa lalu rumah tangga Dhani dan Maya Estianti, tetapi juga menyertakan foto Safia yang masih di bawah umur. Menurut Aldwin, konten tersebut bersifat provokatif dan seolah membenarkan netizen yang menghujat secara terbuka. Pihak Dhani, Aldwin menambahkan bahwa unggahan Lita Gading dinilai telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan hak privasi anak, apalagi yang bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan tinggi, seharusnya lebih memahami batas-batas etika dan hukum dalam bermedia sosial. Banyak yang mengirimkan video ke saya mengenai ini nih. Dia itu Safia, anaknya Mulan Jameela dengan Ahmad Dhani, guys. Bagaimana menurut kalian? Kasian atau gimana? Tetap pasti kasian dong. Karena ini adalah dia beban mental sampai kapanpun karena ulah dari kedua orang tuanya. Nah, walaupun katanya ibunya bukan pelakor, katanya gitu ya. Namun sudah stigma orang bahwa hal itu sudah tertanam di dalam diri Mulan. Nah, kasian kan? Lalu jejak digital juga nggak bisa dihapus, guys. Kamu sekarang harus berpikir positif aja. Karena bagaimanapun buruknya orang tua kamu adalah orang tuamu. Jadi tidak bisa kamu melihat dari pandangan orang lain gitu loh. Walaupun misalkan kamu merasa bahwa kamu kan udah pinter dong, udah gede dong, jejak digital kan pasti kamu juga bisa melihat dan membaca. Itu udah pasti. Jadi tinggal memilih bagaimana mindset kamu yang ada di dalam diri kamu. Oleh karena itu, lebih baik kalau saran saya, ya sudah, sekolah di luar negeri dan tinggal di luar negeri. Supaya perkembangan jiwa kamu mungkin tidak akan dihujat oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, siapa dia gitu loh.
siapa orang tuanya. Nah, seperti itu. Itulah orang Indonesia. Karena culture orang Indonesia masih tetap dia melihat bibit bebet bobot. Seperti itu, guys. Oke, Safia, mudah-mudahan kamu tetap tegar ya. Walaupun kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang mungkin tidak beruntung dalam hal ini, namun bagaimanapun mereka adalah kedua orang tua kamu. Ya, hari ini saya mengantar Pak Ahmad Dhani dan Bu Mulan ya, untuk melaporkan ke KPAI atas dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya, jadi ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading, ya. Di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak yang bersangkutan. Ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak. Ini melanggar hak anak dalam pelindungan, hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Tapi untuk Lita Gading sendiri sudah menurunkan postingannya atau? Saya nggak tahu. Artinya itu udah jadi barang bukti tapi? Iya dong, sudah kita capture dan kita udah gelar perkara kecil-kecilan lah, dan ternyata unsurnya masuk, ya tentu kita akan bereskan. Mulan sendiri sampai sempat menangis nggak dengan kejadian? Enggak sampai segitunya. Ketua KPAI Mariati Soliha turut menyoroti cukupnya dugaan perundungan yang menyasar anak-anak di media sosial. Ia pun menyampaikan keprihatinan yang serupa dengan kasus yang dialami Putri Ahmad Dhani. Karena itulah KPAI berjanji akan menelaah laporan yang diajukan oleh Dhani dan mengambil langkah lanjutan sesuai prosedur perlindungan anak. Hari ini KPAI menerima pengaduan dari Mas Ahmad Dhani terkait SA Ananda yang diduga mengalami cyberbully karena ada satu konten, ya, ada satu media yang itu harus kita dalami dan kita cek. Dan tentu saja keprihatinan yang tadi disampaikan itu dirasakan juga oleh KPAI bahwa hari ini cyberbully luar biasa pada anak-anak, ya. Dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak, baik itu kebebasan mereka di dalam bermedia, bersosial, ya, kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai ada situasi dan kondisi yang justru gitu, ya, memberikan dampak buruk. Nah, ini yang kita akan pelajari, akan kita lihat. Perlindungan pada hak-hak dia untuk identitasnya dilindungi, ya. Nah, anak kita ini kan tidak bisa kita sebarluaskan pada situasi-situasi yang memberi dampak buruk pada tumbuh kembangnya. Jadi demikian, mudah-mudahan kita akan terus, ya, menindaklanjuti. Tidak berhenti sampai di situ, Ahmad Dhani terus menguatkan langkah hukum untuk membela putri semata wayangnya. Menurut Ahmad Dhani, tindakan hukum yang ia ambil merupakan bentuk somasi terbuka terhadap siapapun yang melakukan perundungan terhadap Safia. Ia menegaskan bahwa anak-anak tidak seharusnya menanggung beban kesalahan atau cerita masa lalu yang dilakukan oleh orang tuanya. Ade, sampai sejauh ini ada upaya dari yang ingin dilaporkan itu Enggak ada. Dari etikat baik dari Nggak ada.
Ada, kita langsung lapor lusa ya. Iya. Kita lusa lapor di Polda. Kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan, gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Gitu. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu. Wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh gitu ya. Tapi tetap banyak yang melakukan itu. Jadi kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi gitu. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jera gitu ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Setelah dilaporkan oleh Ahmad Dhani ke KPAI terkait dugaan perundungan terhadap putrinya, psikolog Lita Gading memberikan respons yang tak kalah tajam melalui pesan singkat kepada tim intens investigasi. Dalam tanggapannya, Lita Gading menilai bahwa seharusnya Dhani melakukan introspeksi diri alih-alih melaporkan kasus tersebut ke Lembaga Perlindungan Anak. Psikolog yang sempat terseret dalam kontroversi unggahan kontennya itu juga mempertanyakan prioritas KPAI. Ia menyoroti berbagai kasus anak lain yang menurutnya lebih mendesak, seperti pelecehan seksual terhadap anak-anak jalanan, dan mempertanyakan kehadiran KPAI dalam kasus-kasus tersebut. Tolong pahami ini, harusnya dia introspeksi diri dan tolong kasih tahu KPAI urus anak gelandangan yang dapat pelecehan. Banyak kasus yang saya tangani, kemana saja kalian? Jangan kasus seperti ini kalian baru muncul, kasus artis dan pejabat KDM. Loh. Harusnya Ahmad Dhani memberikan contoh yang baik untuk masyarakat, karena dia adalah wakil rakyat, tidak menggunakan wewenangnya sebagai anggota dewan untuk mengintimidasi orang dengan kasus yang dia bikin sendiri. Ya ada lah, reaksinya ada lah, pasti ada reaksi. Pak Murung mungkin bagaimana? Oh, Murung pasti, ya kan, Murung pasti. Tapi ini udah bisa dibilang sudah lama banget ya, pada akhirnya banyak netizen udah yang membuli atau mungkin secara ya baru ini aja. Tanggapan Pemulan sendiri seperti apa Pak David melihat kegaduhan ini, apalagi ini menimpa anaknya sendiri? Ya sama saya lah. Sebagai sosok yang dikenal sebagai psikolog, Lita Gading dinilai mengeluarkan pernyataan yang kurang mencerminkan etika profesi. Dalam salah satu unggahannya, Lita sempat membagikan video yang berisi pesan personal untuk Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Ia menyatakan bahwa masalah rumah tangga mereka sebaiknya tidak dibersihkan karena sudah banyak jejak digital dan upaya klarifikasi justru bisa melukai anak. Ia juga menyinggung soal sanksi sosial yang dinilainya tak akan hilang, serta mengingatkan Mulan agar tidak membuka luka lama karena potensi intervensi pihak lain. Guys, lagi rame nih soal Ahmad Dhani. Katanya dia bikin satu kompilasi tentang keburukan-keburukannya atau fitnah-fitnahnya Bunda Maya. Seharusnya ya, nih kalau boleh saran, Dhani, kalian jangan salvo kayak ini jerawat. Menurut saya nggak usah lah kalian itu seperti itu. Masa lalu biarlah berlalu. Mau kalian bersihkan seperti apapun, kondisi kalian itu sudah tercatat di seluruh jejak digital. Oke? Jadi kalau kalian memang tujuannya mau membersihkan ini dari anak Anda,
itu justru akan melukai banyak pada diri anak Anda sendiri gitu loh. Itu secara tidak langsung tertanam di dalam diri Safea tentang apa benar pertanyaan-pertanyaan, dan secara legitimasi anak ini sudah disahkan dalam arti dibenarkan oleh diri kalian sendiri gitu loh. Justru kalian itu menaruh lubang di dalam hati anak tersebut gitu. Kalau menurut saya, dengan Anda melakukan satu serangan-serangan terus kepada Bunda Maya, itu justru akan memperkeruh. Percaya sama saya. Jadi tolong ya Ahmad Dhani sama Wulan, tolong Wulan jangan terlalu, ini pasti ada intervensi di antara dia gitu loh. Kenapa gue diginiin terus, kenapa gue disudutin terus, mungkin itu pasti gitu, karena suami istri itu pasti ada kontakan dong, ya kan? Jadi please stop, gak usah mengklarifikasi atau membuat satu peluru-peluru membuka luka lama gitu. Mungkin permohonan maaf. Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Ya, itu nasibnya dia lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, ya kita maafkan ya. Gitu. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW ya, oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Berarti tutup pintu maaf. Nggak ada. Ini untuk pembelajaran buat ke depan. Di tengah sorotan publik, muncul tanggapan dari psikolog Bunda Romi terkait pro kontra terkait langkah Ahmad Dhani menyebarkan terkait permasalahan masa lalunya dengan Maya. Lantas, yang menyayangkan cara Ahmad Dhani menangani isu dugaan perundungan putrinya, lalu benarkah orang tua seharusnya berfokus pada penguatan emosional, anak bukan mengungkit masa, lalu rumah tangga yang telah berlalu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Gelombang isu perundungan terhadap putri musisi Ahmad Dhani dan Mulan Jameela masih bergulir kencang di ranah publik. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan oleh rangkaian unggahan Ahmad Dhani berupa 2 video kompilasi. Video pertama berjudul Gibah dan Fitnah Maya Estianty disusul video kedua yang menampilkan surat penghentian penyidikan perkara atas dugaan kasus KDRT yang pernah disangkakan Maya kepada Dhani dinyatakan tidak terbukti oleh pihak penyidik Pentolan Dewa 19. Itu menegaskan bahwa unggahan tersebut dimaksudkan untuk meluruskan persepsi publik terkait masa lalu rumah tangganya bersama Maya. Lantas benarkah Dhani masih akan membuat bagian ketiga kompilasi fitnah mantan istrinya? Justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Safia itu, makanya saya keluarkan YouTube itu gitu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak. Bukan ya, perlindungan supaya pada anak, supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang gosip dan lain-lain gitu. Mereka jadi berperang gitu loh di netizen. Nah, nggak apa-apa, selama nggak melanggar hukum kan nggak apa-apa perang itu. Selama nggak melanggar hukum ya, gitu. Misalnya orang membuli saya, kan nggak melanggar hukum. Tapi ada yang bilang. Tapi kalau membuli Safia melanggar hukum. Bunda Maya justru memamerin mobil baru, rumah baru, renovasi segala macam tadi, justru yang berisik lah, dianggap berisik segala macam. Membalasnya dengan cara yang. Iya, dengan cara elegan. Gitu. Kok elegan? Enggak kalau dari pihak mereka gitu. Di penilaian netizen yang menilainya seperti itu. Pak De, bagaimana dengan penilaian netizen seperti itu? Ya nggak tahu saya. Kalau saya kan anak dilanggar hukumnya dilanggar ya kita harus belain dong, ya kan. Ada part 2, ada part 3 lagi. Ada lanjutannya lagi nggak sih Pak De? Ya ada. Ini udah berarti baru part 2 nih Pak De.
untuk video. Nanti habis dilaporin Pak Habis Polda deh. Jangan dikeluarin semua dong. Iya, Mas, ada berapa per Pade? Banyak. Udah prepare berapa per? Artinya Pade persiapannya. Pade, artinya Pade akan membongkar yang seharusnya netizen belum tahu dan akan diberitahu gitu. Ada apa lagi nih? Ya kita lihat nanti aja. Ada rahasia besar apa sih Pade? Kita lihat apakah Maya akan membantah kalau itu fitnah atau beneran gitu. Kalau saya bilang fitnah, kalau nggak ada bantahan berarti memang fitnah beneran. Kan saya udah bikin 2 video, ya kan? Ya kalau memang nggak ada yang bantah kalau itu fitnah, berarti itu fitnah. Nggak ada dong. Ini kan hanya pembuktian aja di masyarakat. Gitu. Pade banyak yang mengatakan kalau Pade belum berdamai dengan masa lalu, belum move on seperti apa? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa pertanyaan kayak gini nggak apa-apa. Kan dicek di YouTube-nya kan. Yang belum berdamai itu siapa gitu. Yang masih ngomongin soal masa lalu itu siapa? Kok tiba-tiba nuduh saya ngomongin masa lalu? Kalau nggak ada omongan Maya di masa lalu yang saya capture dalam kumpulan dan fitnah itu, kan nggak mungkin ada dong, ya kan? Namun di tengah langkah hukum yang tengah ditempuh Ahmad Dhani terkait perundungan terhadap anaknya, psikolog Bunda Romi memberikan pandangannya. Ia cukup menyayangkan unggahan Dhani tentang masa lalu rumah tangganya yang dianggapnya sudah seharusnya ditutup rapat. Ia menilai kini Dhani sebaiknya memusatkan perhatian pada kenyamanan dan pemulihan emosional anak-anaknya agar tidak semakin tertekan oleh opini publik. Kalau mungkin nggak dampaknya dari itu atau tidak, saya sendiri nggak tahu ya, karena saya tidak terlalu memperhatikan juga tentang apa yang diunggah dan sebagainya. Tetapi sebetulnya kalau menurut saya, kalaupun itu masalah sudah lewat, sudah ketok palu dan sebagainya, untuk apa diunggah lagi? Karena apa? Nggak akan ada lari kemana-mana, way out atau jalan keluarnya pun juga tidak ada gitu. Yang paling penting adalah anak ini dibuat senyaman mungkin, dibuat begitu untuk bagaimana memperkuat dia untuk menghadapi bulian-bulian itu. Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Kenapa itu sampai bisa terjadi pada anak kita? Kalau menurut saya seperti itu. Ada yang mesti diberikan kepada anak, yaitu tentang moral, di mana empati harus ada supaya dia kemudian memahami mungkin orang itu khilaf dan sebagainya, atau berempati pada orang, kemudian kontrol diri dan kemudian nurani ini benar atau salah. Lebih lanjut, menurut Bunda Romi, ketika perundungan terhadap anak datang dari media sosial, yang paling utama adalah kemampuan orang tua untuk menguatkan mental anak. Terlepas dari jalur hukum yang digunakan, penguatan emosional dari orang tua dinilai sebagai langkah paling fundamental. Ya, kalau anak dibully itu pasti nggak nyaman, ya. Dan cara anak untuk mempertahankan diri terhadap bullying itu belum tentu semuanya bisa mahir melakukannya, walaupun usianya misalnya sudah di remaja dan sebagainya. Tapi memang hal ini yang harus diperhatikan, bahwa membuli orang itu akan berdampak panjang kepada diri orang yang dibully. Kita lihat bahwa ada orang yang membuli, itu mungkin kita harus kasih tahu, satu, menguatkan anak untuk menghadapi bulian bagaimana caranya. Yang kedua, kita memang harus memberikan informasi bahwa kalau nggak benar dengan cara seperti itu bisa kena pelanggaran. Itu perlu untuk dijadikan seperti seperti kayak bukan menakut-nakuti, tetapi bahwa bijaklah dengan jari-jarimu pada waktu kamu bikin sesuatu unggahan. Kalau misalnya sampai anak dibully, itu biasanya orang tua harus mempunyai kemampuan untuk membantu anak, betul, untuk bisa menguatkan dirinya. Karena kita membungkam orang di luar sana begitu banyaknya, agak sulit.
Namun demikian, Bunda Romi juga menyatakan bahwa jika perundungan di media sosial sudah terlalu banyak dan berdampak pada kondisi psikologis sang anak Krena, itulah Safea sangat pantas mendapat perlindungan dari lembaga seperti KPAI. Lebih lanjut, ia pun mempertanyakan motif di balik tindakan segelintir orang yang memilih membuli anak, padahal anak tersebut tidak seharusnya menanggung konsekuensi dari masa lalu orang tuanya. Ya kalau sudah dibully banyak orang, layak untuk dilindungi, kalau menurut saya begitu. Tetapi kan pertanyaannya, kenapa orang sampai mulai lagi membuli atau terdorong untuk melakukan kata-kata tertentu pada situasi yang berbeda, sementara masalah itu sudah lama berlangsung. Itu juga mesti diperkirakan. Tapi melindungi anak itu memang perlu dari apapun, karena anak tidak berdosa. Masalah lalu itu juga bukan karena anak. Jadi kita yang sebagai orang tua yang harus punya memfeedback diri kita, bahkan kalau perlu anak kita yang kita kuatkan untuk menghadapi hal-hal yang negatif dari luar ini. Orang yang melakukan ini nggak tahu masalahnya, mereka nggak sama sekali tidak tahu, sehingga kemudian mereka membangun persepsi sendiri sampai bisa terjadi seperti itu. Di tengah polemik yang terjadi, dukungan pun hadir dari ulama Ustadz Dery Sulaiman. Lantas benarkah ia sudah mengetahui dan memahami betul langkah Dhani mengadukan ke KPAI sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Langkah Ahmad Dhani melaporkan dugaan perundungan terhadap putrinya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia tak hanya mengundang perhatian publik, tetapi juga mendapat dukungan dari sejumlah tokoh termasuk Ustadz Dery Sulaiman. Ia memahami niat Dhani sebagai bentuk perlindungan seorang ayah terhadap anaknya. Dari dampak buruk media sosial, Dhani bahkan sempat meminta langsung kontak KPAI sebagai bukti keseriusannya. Ustadz Dery turut merasakan kesedihan Dhani dan mempertanyakan mengapa anak masih menjadi sasaran perundungan. Meski demikian, ia menilai Dhani dan Mulan kini lebih kuat, tak mempedulikan komentar netizen dan tetap aktif menjalani karier sebagai anggota dewan serta jadwal konser yang padat. Pencapaian tersebut adalah salah satu bukti keberhasilan mereka sebagai bentuk kemuliaan dari Tuhan di tengah ujian sosial yang dihadapi. Mas Dhani mau melindungi anak-anaknya, wajarlah. Kan kemarin di grup Mas Dhani nanya, ada yang tahu kontak KPAI nggak? Kita memahami lah kesedihan beliau, kok nggak selesai-selesai, kok anak-anak masih dibully dan sebagainya. Kalau Mbak Mulan sama Teh Mulan sama Mas Dhani, saya rasa dia dibully pun udah nggak terkesan gitu. Mereka udah dimuliakan Allah, udah jadi anggota dewan, sibuk dengan konser sana sini, ya udahlah. Aku rasa komentar netizen nggak pengaruh kepada mereka, tapi mungkin anak-anak perlu dilindungi, maka dia bawa ke KPAI. Netizen tuh istighfar banyak-banyak ya. Semua komentar kalian tuh akan dicatat Allah, loh. Dicatat sama Allah, akan menjadi hutang bagi kalian di akhirat. Kalau itu ghibah, jadi dosa ghibah. Kalau itu benar, dosa lebih besar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.